Ini hari kita mulai bekerja. Kemerdekaan Saksikan kami daripada Republik hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Kita ini menjadi racun bagi musuh. Di panggung sejarah Nusantara, ada satu nama yang gemanya tak pernah padam. Sebuah nama yang identik dengan kemerdekaan, Soekarno sang putra pajar, singa podium proklamator. Tapi siapakah sesungguhnya sosok di balik semua gelar itu? Kisah ini bukan sekedar cerita tentang seorang presiden. Ini adalah kisah epik tentang seorang anak kusir, pemuda pemberontak, orator ulung yang memukau dunia. Pemimpin yang dipuja sekaligus dikhianati, dan seorang pria yang meninggal dalam kesendirian yang tragis. Mari kita selami bersama kisah hidup Soekarno yang penuh drama, dari fajar kelahirannya hingga senja di akhir hayatnya. Kisah hidup Soekarno dimulai dengan kelahirannya pada 6 Juni 1901 dengan nama kecil Kusto Susrodiharjo. Meskipun beberapa sumber menyebutnya Blitar, ia lahir di Surabaya. Ia merupakan anak ketiga dari pasangan Raden Sukemi Susrodiharjo, seorang guru sekolah dasar yang memiliki garis keturunan Sultan Kediri, dan Ida Ayu Nyoman Rai, seorang bangsawan Hindu Bali. Pada masa kecil Soekarno, jauh dari kemewahan, keluarganya hidup dalam kemiskinan dan gaji ayahnya yang sangat kecil. Seringkali kesulitan membayar sewa rumah, Soekarno sendiri mengenang bagaimana ia tidak memiliki sepatu, tidak mandi dengan air keran, bahkan tidak mengenal sendok dan garpu. Sebuah kenangan yang sangat membekas adalah saat Lebaran, ia merasa hancur karena tidak mampu membeli petasan seharga 1 sen pun, sementara teman-temannya bersorak gembira. Peristiwa ini melukiskan gambaran yang pilu tentang kesulitan ekonomi yang ia alami di masa kecil. Selain itu, ia juga sering sakit-sakitan, bahkan pernah diserang tipes parah pada usia 11 tahun hingga berada di ambang kematian. Karena sering sakit-sakitan, namanya diubah menjadi Soekarno dari Kusno menjadi Soekarno pada usia 5 tahun. Diambil dari nama pewayangan karena kedekatan dan kepercayaan dalam keluarganya yang terlihat jelas ketika ayahnya tidur di bawah tempat tidur selama berbulan-bulan, memohon kekuatan mistik untuk kesembuhannya. Pendidikan dasarnya dimulai dari Erste Inland School, tempat ayahnya mengajar sebelum dipindahkan ke ILS di Surabaya untuk mempermudah jenjang pendidikan selanjutnya. Pada tahun 1916, ia melanjutkan ke Horsburgh School di Surabaya. Disinilah ia mulai merasakan langsung pahitnya diskriminasi rasial di bawah rezim kolonial. Soekarno muda sering dihina, dijauhi oleh murid-murid kulit putih, bahkan dipukuli hingga hidungnya berdarah setiap hari, hanya karena ia pribumi yang kritis dan menolak menggunakan bahasa Belanda. Pengalaman pahit ini ditambah dengan cerita-cerita ibunya tentang penindasan Belanda di Bali, menanamkan benih-benih perlawanan dan nasionalisme yang mendalam dalam dirinya. Lingkungan ini membentuknya sebagai seorang yang berani dan tidak segan melawan sistem yang diskriminatif. Pengalaman pribadi yang akan kemiskinan dan diskriminasi rasial ini membentuk sebuah wadah tempaan yang kuat dalam dirinya, melainkan pengalaman yang secara langsung memicu sentimen anti-kolonial dan keyakinan nasionalisnya. Ini yang menjelaskan mengapa Soekarno kemudian menjadi seorang nasionalis yang begitu berapi-api dan tak tergoyahkan. Perjuangannya untuk kemerdekaan bukan hanya pencarian intelektual, melainkan pencarian martabat dan keadilan yang sangat pribadi. Titik balik penting dalam pembentukan karakter politik Soekarno adalah saat ia tinggal di rumah H.O.S. Cokro Aminoto, ketua Sarekat Islam. Selama di HBS, Cokro Aminoto yang dijuluki guru bangsa dan Ratu Adil menjadi mentor utamanya, memperkenalkan Soekarno pada dunia pergerakan dan pemikiran politik di bawah bimbingan Cokro Aminoto. Soekarno mulai terbiasa menulis, bahkan artikel pertamanya terbit di koran Ocean Hindia milik Sarekat Islam. Ini adalah gerbang perkenalan dirinya dengan berbagai tokoh senior pergerakan. Perkenalan ini bukan sekadar pembelajaran pasif, melainkan sebuah pencelupan aktif ke dalam dunia aktivisme, termasuk penulisan untuk surat kabar nasionalis. Hubungan pribadi yang erat dengan tokoh terkemuka Sarekat Islam, sebuah organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam pergerakan nasional, memberinya landasan ideologis dan pengalaman praktis dalam aktivisme. Ia menunjukkan hubungan sebab akibat langsung antara situasi hidupnya dan kebangkitan politiknya. Pada tahun 1920, ia pindah ke Bandung dan melanjutkan studi di Teknik Hogeschool THS
yang kini dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung atau ITB. Mengambil jurusan teknik sipil dan berhasil meraih gelar insinyur pada 25 Mei 1926. Meskipun sempat meninggalkan bangku kuliah selama 2 bulan, ia kembali menamatkan studinya. Setelah menyelesaikan studinya di THS, Soekarno tidak lantas berpuas diri dengan karir insinyurnya. Jiwa mudanya yang bergejolak segera membawanya terjun sepenuhnya ke dunia politik. Ia mendirikan Algemene Study Club di Bandung, yang menjadikan cikal bakal Partai Nasionalis Indonesia atau PNI. Pada 4 Juli 1927, PNI resmi didirikan di Bandung dengan Soekarno sebagai pemimpin pertamanya. PNI adalah partai radikal yang secara tegas menuntut kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Dan Soekarno melihat dirinya sebagai pemberontak dan PNI sebagai tentara pemberontak yang siap melawan penjajah Belanda. Ia bahkan mengusulkan agar semua anggota PNI memakai seragam untuk membentuk mental bangsa yang setara dengan bangsa lain, sebuah langkah revolusi mental. Pada masa ini, Soekarno juga mengembangkan ideologi khasnya, Marhianisme. Ideologi perjuangan ini merupakan perpaduan antara nasionalisme sosial, demokrasi sosial, dan nilai-nilai ketuhanan budaya Indonesia. Marhianisme bertujuan untuk menghilangkan penindasan, penganiayaan, pemerasan, dan perhisapan, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta kemerdekaan nasional, demokrasi politik, dan ekonomi. Perjalanan intelektual Soekarno yang berpuncak pada gelar insinyurnya dengan cepat beralih menjadi tindakan politik yang konkret. Ia tidak hanya berteori, ia bertindak dengan mendirikan PNI, evolusi dari Algemene Study Club menjadi PNI, sebuah partai yang menuntut kemerdekaan Indonesia sekarang juga, menunjukkan urgensi dan radikalisme pemikirannya. Pengembangan Marhianisme memberikan tulang punggung ideologis bagi gerakan ini, menjadikannya khas Indonesia. Pertemuan-pertemuan PNI di tempat-tempat tersembunyi seperti rumah pelacuran untuk menghindari polisi Belanda, menambah elemen dramatis dari operasi rahasia dan ancaman pengawasan yang konstan. Bagian ini menunjukkan kemampuan unik Soekarno untuk menerjemahkan filosofi politik yang kompleks menjadi gerakan yang nyata dan ditindaklanjuti. Ini menyoroti karismanya dalam mengembangkan PNI dengan cepat dan pemikiran strategisnya dalam mengembangkan Marhianisme. Menyiapkan panggung untuk konfrontasi langsung dengan otoritas kolonial dan konsekuensi yang tak terhindarkan. Kegiatan politik Soekarno semakin menggelegar, ditandai oleh pidato-pidatonya yang membakar semangat dan tulisan-tulisannya yang tajam, membuatnya diawasi ketat oleh pemerintah kolonial Belanda, yang pada akhirnya pada 29 Desember 1929 ia ditangkap di Yogyakarta dan dipenjarakan di Bancai, kemudian di Sukamiskin, Bandung. Ia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, namun dibebaskan lebih awal. Namun kebebasan Soekarno tidak berlangsung lama. Pada 14 Januari 1934 ia kembali diasingkan, kali ini ke Endes, Flores selama 4 tahun. Di Ende ia menempati sebuah rumah sederhana di tengah pemukiman penduduk biasa. Namun semangat perjuangannya tak pernah padam. Justru di pengasingannya ini ia mengobarkan semangat kemerdekaan dan menanamkan benih-benih nasionalisme kepada masyarakat setempat, mengubah tempat hukuman menjadi ladang perjuangan baru. Pada Maret 1938, Soekarno dipindahkan lagi ke pengasingannya di Bengkulu juga selama 4 tahun. Di Bengkulu ia diperlakukan dengan lebih baik, bahkan menerima gaji yang lumayan dari pemerintah kolonial, namun tetap dalam pengawasan yang ketat. Istrinya saat itu, Inggit Garnasih, menunjukkan kesetiaan luar biasa, mendampingi Soekarno menyelundupkan buku-buku dan menjadi kurir informasi penting dari luar penjara. Di Bengkulu pula, takdir mempertemukannya dengan Fatmawati, putri seorang tokoh Muhammadiyah setempat yang kelak akan menjadi salah satu istrinya dan penjahit bendera pusaka. Periode pengasihan Soekarno yang digambarkan dalam berbagai sumber secara konsisten menunjukkan pola yang menarik. Upaya Belanda untuk menekan pengaruhnya justru memperkuat tekadnya dan memperluas dampaknya. Tujuan Belanda adalah agar pengaruhnya sirna dan mengisolasinya. Namun di Ende ia justru mengobarkan semangat juangnya dan menanamkan benih-benih nasionalisme. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Soekarno dihadapkan pada pilihan yang sulit. Ia memilih jalan kooperatif, sebuah keputusan yang dianggap di kemudian hari menuai kritik dan dicap sebagai kolaborator Jepang. Namun Soekarno dengan cerdik memanfaatkan posisi-posisi penting yang diberikan Jepang seperti dalam Putra, Pusat Tenaga Rakyat, dan Jawa Hokokai untuk menanamkan nasionalisme kepada masyarakat luas.
Ia mengubah platform yang diberikan menjajah menjadi sarana perjuangan. Istilah kolaborator mungkin memiliki konotasi negatif, tetapi rinciannya yang menyertainya mengungkapkan manuver strategis. Soekarno memilih jalan kooperatif, namun secara bersamaan memanfaatkan lembaga ini untuk menanamkan nasionalisme kepada masyarakat kelas bawah. Ini menyeratkan risiko yang diperhitungkan dan disengaja. Ia menggunakan badan-badan bentukan Jepang, Putra, BPUPKI, dan PPKI untuk menanamkan nasionalisme dan meletakkan dasar bagi negara merdeka. Ini bukan penerimaan pasif, melainkan subversi aktif terhadap agenda Jepang demi kepentingan Indonesia. Ketegangan antara persepsi publik dan niat strategis menambah kompleksitas dramatis pada periode ini. Peran krusial Soekarno terlihat dalam pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI pada 29 April 1945. Di forum ini, Soekarno aktif menyumbangkan ide fundamental tentang dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. 5 prinsip yang diusulkan adalah kebangsaan Indonesia, nasionalisme, kemanusiaan, permusyawaratan perwakilan, dan kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah BPUPKI dibubarkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk pada Agustus 1945 dengan Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI inilah yang kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Menjelang proklamasi terjadi ketegangan dramatis antara golongan tua dan golongan muda. Para golongan muda yang tidak sabar menunggu janji kemerdekaan dari Jepang mendesak agar proklamasi segera dilakukan. Puncaknya pada 16 Agustus 1945, sekitar pada pukul 3 atau 4 dini hari, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh sejumlah pemuda revolusioner dari perkumpulan Menteng 31 ke Rengas Dengklok Karawang. Tujuan utama penculikan ini adalah untuk mendesak golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia jauh dari pengaruh Jepang. Suasana di rumah Soekarno sangat tegang, dengan para pemuda mendesak agar proklamasi dilaksanakan paling lambat malam itu. Bahkan dengan nada ancaman, Soekarno akhirnya setuju, namun dengan syarat Fatmawati dan putranya yang masih bayi, Guntur, ikut serta untuk menjamin keamanan. Setelah menegosiasi alot yang dilakukan oleh Ahmad Subarjo, Soekarno dan Hatta akhirnya kembali ke Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Penculikan Soekarno dan Hatta oleh para pemuda adalah peristiwa yang sangat dramatis, menyoroti konflik internal yang signifikan dalam gerakan nasionalis. Ini menandakan benturan antara pendekatan yang hati-hati dan pragmatis dari generasi tua yang lebih memilih menunggu hadiah kemerdekaan dari Jepang dan semangat revolusioner yang tidak sabar dari para pemuda dengan desakan dan nada ancaman dari para pemuda. Pada pagi hari 17 Agustus 1945 di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56, Jakarta, momen yang dinanti-nanti tiba. Soekarno didampingi Muhammad Hatta dengan suara lantang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Detik itu sebuah bangsa baru lahir ke dunia. Soekarno bukan hanya pembaca teks, melainkan inisiator dan pemimpin utama proklamasi yang dengan karisma dan orasinya mampu menginspirasi jutaan rakyat Indonesia untuk bersatu dalam semangat kemerdekaan. Ia juga merupakan penggagas ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Peran Soekarno sebagai orator yang ulung dan pemimpin yang karismatik mencapai puncaknya dalam proklamasi ini. Ini bukan sekedar pembacaan seremonial, ini adalah tindakan definitif yang mengkristalkan perjuangan puluhan tahun dan mengartikulasikan lahirnya sebuah bangsa yang berdaulat. Tindakan membaca teks olehnya adalah manifestasi fisik dari kemerdekaan bangsa, menjadikannya bapak proklamator yang simbolis. Inisiatifnya dalam proklamasi dan perannya dalam merumuskan Pancasila menggarisbawahi kontribusi intelektual dan kepemimpinannya. Bagian ini berfungsi sebagai klimaks kemenangan dari perjuangan pra-kemerdekaan, menampilkan peran penting Soekarno sebagai suara dan simbol bangsa yang baru lahir.
Sehari setelah proklamasi pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan suara bulat memilih Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, sebuah jabatan yang akan dipegangnya hingga 1967. Namun kemerdekaan yang baru diraih tidak datang dengan damai. Pada masa awal kepemimpinannya diwarnai perjuangan berat untuk mempertahankan kedaulatan dari upaya Belanda yang ingin kembali menjajah. Dan ini disebut revolusi nasional. Soekarno menghadapi dua agresi militer Belanda. Dalam agresi militer Belanda yang kedua, ia bahkan sempat ditangkap dan diasingkan ke kawasan Sumatera Utara dan nyaris dibunuh. Namun, Belanda memilih untuk mengasingkannya daripada membunuh Soekarno untuk menghindari ancaman keras dari dunia internasional yang akan timbul jika ia menjadi martir. Dalam momen krusial tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta memilih untuk tetap bertahan dan ditangkap oleh Belanda. Daripada mengungsi keluar Yogyakarta demi mencegah pecahnya perang saudara di antara bangsa sendiri, sebuah keputusan yang menunjukkan prioritasnya kepada persatuan bangsa di atas keselamatan pribadi. Transisi dari proklamator menjadi presiden segera mendorong Soekarno ke dalam perjuangan baru yang bahkan lebih berbahaya. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia tidak hanya berjuang di medan perang, tetapi juga di panggung diplomasi internasional. Soekarno aktif dalam diplomasi untuk mendapatkan dukungan kemerdekaan dan menentang kolonialisme di seluruh dunia. Ia melakukan kunjungan ke berbagai negara seperti India, Pakistan, Burma 1950, serta Amerika Serikat, Cina, Uni Soviet, dan Yugoslavia. Untuk menggalang dukungan politik, Soekarno adalah penggagas utama dan tokoh penting dalam Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung pada 1955. Yang menjadi tonggak solidaritas negara-negara Asia Afrika dan KAA, inilah kemudian lahir Gerakan Non-Blok atau GNB. Politik bebas aktif Indonesia yang digagas Soekarno berarti tidak memihak blok barat maupun blok timur, melainkan berdiri di tengah-tengah, sebuah sikap yang netral dan menantang polarisasi perang dingin. Pada masa kepemimpinannya, Soekarno memperkenalkan sistem demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan terpusat pada kepala negara. Ia mengusung konsep Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, sebagai basis politik untuk menyatukan berbagai kekuatan ideologis bangsa. Meskipun ia mengklaim demokrasi ini mengusung nilai kekeluargaan tanpa diktator, dominasi presiden menguat dan peran politik serta DPR dibatasi. Kebijakan ekonomi dipimpin memberikan kendali besar kepada pemerintah atau sektor ekonomi utama, termasuk nasionalisasi perusahaan asing dan retribusi tanah untuk mencapai kemandirian ekonomi. Salah satu fokus Soekarno adalah pembebasan Irian Barat yang masih dikuasai Belanda. Setelah jalur diplomasi berlarut-larut dan gagal, Soekarno dengan geram menyiapkan konfrontasi total pada 1961. Ia menggaungkan Trikomando Rakyat atau Trikora yang menyerukan gagalkan negara boneka Papua, kibarkan bendera Sang Saka Merah Putih, dan siapkan diri untuk mobilisasi umum. Kebijakan ini meningkatkan kekuatan militer Indonesia secara pesat, menjadikan salah satu yang terkuat di belahan bumi selatan. Akhirnya melalui perjanjian New York, Irian Barat diserahkan ke UNTA, lalu sepenuhnya di Indonesia pada 1963. Soekarno juga secara tegas menentang pembentukan Federasi Malaysia pada 1963, menganggapnya sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang mengancam Indonesia. Ini memicu konfrontasi dengan Malaysia yang mewujudkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora untuk memperhebat ketahanan revolusi Indonesia. Konfrontasi ini bahkan menyebabkan Indonesia keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 1965, menjadi salah satu negara yang pernah keluar dari PBB. Di sisi lain, Soekarno juga menjalankan politik mercusuar, sebuah kebijakan ambisius untuk menonjolkan kemegahan Indonesia di mata dunia melalui pembangunan proyek-proyek megah seperti Stadion Senayan, Monumen Nasional atau Monas, dan Pusat Pembelanjaan Sarinah, serta penyelenggaraan ASEAN Games keempat. Meskipun untuk bertujuan untuk membangkitkan kebanggaan nasional, kebijakan ini dikritik karena menghabiskan dana yang sangat besar di tengah kondisi yang sangat minim dan belum mensejahterakan rakyat. Implementasi demokrasi terpimpin dan konsep Nasakom adalah upaya Soekarno untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menyatukan bangsa yang beragam. Namun, kebijakan-kebijakan ini ditambah dengan kebijakan luar negeri yang konfrontatif dan politik mercusuar yang berani menunjukkan seorang pemimpin yang bersedia mengambil resiko besar. Tindakan meninggalkan PBB adalah tindakan pembangkangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di panggung global. Meskipun tindakan-tindakan ini memproyeksikan kekuatan dan kemerdekaan, mereka juga menciptakan tekanan internal dan eksternal yang signifikan, menekan ekonomi dan memperburuk ketegangan politik. Periode ini ditandai oleh visi besar Soekarno yang berbenturan dengan realitas praktis, menyiapkan panggung untuk krisis pamungkas.
Hubungan Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah salah satu aspek paling kompleks dan kontroversial dalam sejarah Indonesia. Seringkali disalahpahami, meskipun Soekarno pernah mendalami Marxisme sejak muda, ia bukanlah seorang komunis ateis. Ia adalah seorang muslim yang taat dan sangat religius. Kedekatannya dengan PKI lebih bersifat politis dan strategis. Soekarno menggunakan PKI sebagai faktor penyeimbang untuk menandingi kekuatan militer Angkatan Darat. Namun strategi segitiga politik antara Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat ini sangatlah rapuh dan penuh ketegangan ideologis. Sumber-sumber yang tersedia dengan jelas menunjukkan bahwa hubungan Soekarno dengan PKI adalah manuver politik. Ia melihat PKI sebagai penyeimbang kekuatan militer yang semakin besar. Ini mengungkapkan strategi politik yang canggih dan pada akhirnya berbahaya. Ketegangan yang memujak antara PKI dan Angkatan Darat di tengah-tengah krisis ekonomi dan politik yang memburuk akhirnya meledak dalam peristiwa gerakan 30 September G30 SPKI pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965. Peristiwa ini adalah upaya kudeta yang menargetkan 6 perwira tinggi militer Angkatan Darat. Pasca peristiwa, Angkatan Darat dan kelompok anti-komunis segera menuduh PKI sebagai dalang utamanya. Tuduhan ini memicu gelombang resepsi dan pembersihan massal terhadap anggota dan simpatisan PKI di seluruh Indonesia, yang mengakibatkan penangkapan, pemenjaraan, dan kematian ribuan bahkan jutaan orang tanpa pengadilan yang adil. Peristiwa G30 SPKI menciptakan krisis politik dan ekonomi yang mendalam di Indonesia. Kewibawaan Presiden Soekarno yang dianggap selalu dekat dengan PKI menurun drastis di mata rakyat dan militer. Kondisi ini memicu gelombang demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat yang menuntut tuntutan rakyat Tritura, pembubaran PKI, pembersihan kabinet Wikora dan unsur PKI. Di tengah situasi yang sangat penting dan tekanan yang luar biasa, pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret Super Semar kepada Letjen Soeharto. Super Semar memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat ini kemudian ditafsirkan sebagai tonggak lahirnya pemerintah Orde Baru dan menjadi instrumen utama transisi kekuatan dari Soekarno kepada Soeharto. Puncaknya pada sidang istimewa MPRS pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967, status Soekarno sebagai presiden seumur hidup dicabut dan Soeharto secara resmi diangkat sebagai presiden kedua Republik Indonesia. Peristiwa G30 SPKI adalah pemicu utama yang mengarah pada pergeseran cepat dan dramatis dalam lanskap politik. Setelah lengser dari kursi kepresidenan pada 1967, kehidupan Soekarno berubah drastis dan penuh penderitaan. Ia menjalani 3 tahun terakhir hidupnya sebagai tahanan rumah di bawahan pengawasan ketat rezim Orde Baru atau Soeharto. Awalnya ditempatkan di pavilion Istana Bogor bersama istrinya Hartini, ia kemudian dipindahkan ke Wisma Yaso, sekarang Museum Satria Mandala di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada 10 Desember 1967. Di Wisma Yaso, Soekarno menjalani kehidupan dalam pengawasan yang ketat. Ia tidak diizinkan berinteraksi dengan dunia luar. Keluarga dan kerabatnya sulit untuk menemuinya. Ia diinterogasi tentara seminggu sekali mengenai keterlibatannya dalam peristiwa G30 SPKI. Kondisi kesehatannya pun kian menurun sejak Agustus 1965 dengan penyakit ginjal yang dideritanya. Pada 16 Juni 1970, Soekarno tak sadarkan diri dan nyaris sekarat. Ia segera dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto, di mana ia ditempatkan di sebuah kamar dengan penjagaan berlapis. Hanya beberapa hari Soekarno sanggup bertahan. Pada pagi 21 Juni 1970, pemimpin besar revolusi itu menghembuskan napas penghabisan dalam status sebagai tahanan politik Orde Baru. Ia dimakamkan di Blitar di sebuah makam ibunya. Kehidupan Soekarno setelah 1965 adalah sebuah tragedi pribadi yang mendalam. Seorang pemimpin yang telah menyumbangkan seluruh hidupnya untuk bangsa, yang menginspirasi jutaan jiwa, harus menghabiskan hari-hari terakhirnya dalam keterasingan dan penderitaan. Ia yang pernah berkata, lebih baik saya robek dan hancur daripada bangsa saya harus perang saudara, akhirnya harus menyaksikan perpecahan dan kehilangan kekuasaan demi persatuan yang ia dambakan. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana takdir seorang pemimpin besar bisa berbalik drastis dari puncak kejayaan menuju lembah penderitaan, sebuah ironi yang menyayat hati.